Ini salah satu charger buatan dari brand Anker ya. Anker Power Port Mini 12 watt dual port USB-A. Nah, kali ini akan saya tes charger yang belum support fast charging ini atau output maksimalnya antara 10 hingga 12 watt ke beberapa perangkat ponsel dan powerbank yang saya miliki, baik yang sudah support fast charging ataupun yang belum support fast charging di bawah 10 watt. Nah, contoh nanti akan saya tes ke powerbank Movit M22 Pro. Ini sudah support quick charging atau fast charging hingga 22,5 watt. Ada juga nanti saya tes ke Xiaomi Redmi 9. Nah, ini ya. Ini sudah support quick charging hingga 18 watt. Ada juga nanti saya tes ke Samsung J7 Plus. Nah, ini belum support fast charging atau daya chargingnya perkiraan antara 7,5 watt hingga 10 watt. Nah, cukup cocok sekali dengan karakter charger ini yang daya maksimalnya antara 10 watt hingga 12 watt atau belum support fast charging. Nah, seperti apa performa charger ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian charger Anker Power Port Mini 2 USB ya. Pertama, kita akan dapat buku panduan. Nah, seperti ini ya. User manual, terdapat berbagai macam bahasa ya. Nah, ya. Lalu kita akan dapat layanan kepuasan pelanggan. Nah, seperti ini. Bahagia atau tidak bahagia. Nah, ya. Seperti ini. Oke, lalu kita akan dapat unit charger itu sendiri ya. Nah, ini unitnya berwarna putih ya. Ada tulisan Ankernya. Lalu di baliknya ya terdapat spesifikasi dari charger itu sendiri. Nah, ini ya. Model A2620 Power Port Mini ya. Output maksimal dari charger ini yaitu 5 volt 2,4 ampere atau kalau diwattkan sekitar 12 watt ya, buatan Cina. Nah, lalu untuk portnya sesuai dengan namanya ya, dia menggunakan dua port berjenis USB-A menggunakan sistem Power IQ, yaitu sebuah sistem yang mampu menyesuaikan output charger sesuai dengan perangkat yang di chargernya dengan output maksimalnya tadi 12 watt. Nah, charger ini belum support quick charger ya atau fast charger 18 watt. Dari segi dimensi, charger ini memiliki panjang 7 cm ya. Lalu dengan kelebaran 3,2 cm dengan tinggi 3,6 cm. Dari segi berat, charger Anker Power Port Mini ini memiliki berat 42,8 gram. Baik, sekarang akan saya tes output maksimal dari charger Anker ini ya. Saya coba untuk mencharger ke power bank ya, yang sudah support quick charging. Dia mampu mengeluarkan output maksimalnya berapa watt dari dua port tersebut. Oke. Nah, ini ya, saya menggunakan kabel USB charger Type-C dari Baseus yang ada wattmeternya agar kita bisa melihat output maksimal dari charger Anker ini berapa watt. Lalu saya juga menggunakan kabel charger dari MC Dodo ya, ada wattmeternya juga ya. Oke, saya gunakan untuk mencharger ke power bank dari USEM menggunakan US kode ya, menggunakan model kode maksud saya USCD161 ya. Power bank ini sudah support fast charging ya inputnya atau quick charging. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini ya. Dia kalau menggunakan apa namanya? Satu output saja kabelnya ya. Atau digunakan untuk satu output saja, dia 13 watt ya. Kalau dilihat dari spesifikasinya tadi, dia output maksimalnya 12 watt. Oke, kita coba yang kedua. Ini dari Hippo ya, Hippo Elite Prime Gen. Ini juga sudah support quick charging inputnya ya hingga 18 watt. Oke, kita coba. Nah, ini ketika kita gunakan untuk mencharger kedua power bank, kalau satu power bank tadi 13 watt ya. Nah, ini kalau menggunakan dua power bank, output maksimalnya akan menjadi menurun dari masing-masing port. Nah, ini 7,6 watt sama 6 watt. Kalau dikalikan sekitar 13,6 watt ya. Jadi output dari charger ini cukup bagus sekali, di atas spesifikasi dari yang tertera. Kalau spesifikasi yang tertera 12 watt, ini buktinya bisa maksimal hingga berapa?
sekitar 13,6 watt.
Jadi kesimpulannya, charger Anker PowerPort Mini ini ya, yang sudah memiliki kemampuan output daya maksimalnya berdasarkan spesifikasi yaitu 12 watt. Berdasarkan tes saya, charger ini memiliki performa yang cukup bagus sekali. Di antaranya, ketika saya gunakan untuk mencharging ke Samsung J7 Plus yang memiliki daya input maksimalnya sekitar 7,5 watt. Charger ini mampu mencharging ke Samsung J7 Plus dengan daya output maksimalnya hingga 8 wattan. Sehingga efeknya ketika bisa mencharging dengan daya di atas dari kemampuan input chargingnya Samsung J7 Plus ini cukup cepat sekali karena dia memiliki input maksimalnya sekitar ke Samsung J7 Plus ini 8 watt, yaitu dari persentase baterai lowbat hingga 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam 47 menit. Cukup cepat sekali performa charger ini ketika digunakan untuk tes charging ke Samsung J7 Plus. Ya, kalau rata-rata kita mencharging ke sebuah ponsel sekitar antara 2 jam hingga 3 jam. Nah, ini hanya membutuhkan waktu 1 jam 47 menit ya. Yang kedua, ketika saya gunakan untuk tes ke powerbank Movit M22 Pro ya, dengan input maksimalnya powerbank ini, input rechargingnya 18 watt ya. Kalau output maksimalnya powerbank ini 22,5 watt. Nah, charger ini mampu mencharging powerbank ini dengan daya output di atas spesifikasinya, yaitu spesifikasi charger ini output maksimalnya 12 watt. Nah, ini mampu mencharging ke powerbank ini dengan daya maksimalnya hingga 13 watt ya. Lalu ketika saya gunakan untuk mencharging ke Xiaomi Redmi 9 ya, ini sudah support fast charging hingga 18 watt. Nah, charger ini mampu mencharging dengan output maksimalnya antara 9,5 watt hingga 10 watt. Nah, kesimpulannya charger ini bagusnya ya bagus sekali ketika digunakan untuk mencharging ke Samsung J7 Plus yang memiliki spesifikasi sama-sama belum support fast charging. Tapi dia juga mampu digunakan untuk mencharging ke beberapa perangkat yang sudah support fast charging dengan spesifikasi output daya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, charger ini saya beli di marketplace Shopee. Jangan lewatkan, bakal ada Shopee event, Shopee mantul sale. Beberapa keuntungan ketika kita membeli pada event itu: pertama, gratis ongkos kirim Rp 0 ke semua toko. Yang kedua, transfer Shopee Pay THR bonus 100.000. Yang ketiga, ada flash sale barang serba Rp1.000. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang charger Anker PowerPort Mini ini dan cara membelinya di marketplace Shopee. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.